rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai. Untuk selanjutnya, kita akan panggil peserta keempat kita. Ya betul, Mbak Cindy Riani Autri Nurhasana. Halo Mbak Cindy. Ya, sebelumnya mohon maaf Mbak, itu bukan Autri tapi Putri ya Mbak. Oh baik. Ya, saya izin share screen dulu ya Mbak. Baik, silakan Mbak. Waktu penyampaian materi 7 menit ya Mbak ya. Gitu sejak presentasi dimulai. Baik, silakan Mbak Cindy. Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para panelis dan juga moderator serta para peserta adu gagasan PUSEP pada 2022 ini. Dalam kesempatan ini, saya Cindy Riani Putri Nurhasanah dari Universitas Jenderal Sudirman akan memaparkan esai saya yang berjudul mengenai menggagas Vertical Integrated System dan juga Petroleum Fund sebagai aktualisasi kedaulatan dan juga ketahanan energi pada tata kelola migas di Indonesia. Hal ini dilatar belakangi di mana Indonesia pada saat ini bukan lagi menjadi negara yang kaya akan minyak. Hal ini turut dikonfirmasi oleh penelitian ataupun riset BUMN yang dilakukan oleh FEB UI yang menyatakan bahwa saat ini tata kelola migas Indonesia sedang dihadapkan pada tantangan berat, di mana kemampuan untuk menghasilkan minyak makin hari makin menipis ataupun makin mengecil, yang disertai dengan minimnya jumlah cadangan minyak baru. Nah, hal ini dengan keterbatasan ini kita tidak memiliki kedaulatan dan juga ketahanan energi, di mana hal ini direfleksikan dengan adanya suatu praktek unbundling ataupun open access yang diatur dalam Undang-Undang Migas pada saat ini, yang itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, terutama pasal 33. Belum lagi kita dihadapkan juga dengan fakta empirik yang menyatakan bahwa energi fosil itu merupakan aktor penting dalam terjadinya perubahan iklim di dunia. Oleh karena itu, tergerak dari permasalahan dan juga kompleksitas yang ada, saya ingin mencari solusi untuk kedaulatan dan juga ketahanan energi di Indonesia pada saat ini. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian di ayat 3 dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Namun, hadirnya Undang-Undang 22/2001, Undang-Undang Migas sebagai derivat dari pasal tersebut dinilai sangat kontradiktif. Karena apa? Karena undang-undang ini menghendaki ataupun menginginkan adanya kapitalisme dengan membuka ruang adanya liberalisasi dalam tata kelola migas di Indonesia, yang mana hal ini tentu tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional yang dijamin dalam konstitusi. Hal yang sangat menjadi isu yang diskursif dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah praktik open access dan juga unbundling. Nah, open access ini pada dasarnya suatu prinsip yang didasarkan kepada prinsip pemanfaatan fasilitas bersama, yang kemudian open access ini akan selalu diikuti oleh praktik unbundling, yang mana unbundling ini secara sederhana intinya suatu prinsip yang memisahkan adanya kegiatan trading ataupun penjualan dengan kegiatan infrastruktur. Nah, kegiatan prinsip unbundling ini pada tata kelola migas itu telah menyebabkan usaha hilir migas menjadi panjang rantainya, sehingga otomatis biayanya itu juga semakin tinggi, yang pada akhirnya harga jual kepada masyarakat itu akan besar ataupun tinggi, sehingga hal ini tidak mencerminkan tujuan dari konstitusi. Nah, berangkat dari permasalahan tersebut, di sini saya coba untuk menghadirkan suatu solusi, yaitu dengan mengajukan apa yang dinamakan dengan vertical integrated system, di mana prinsip ataupun tata kelola ini pernah diterapkan dalam Undang-Undang 8 dari 1971 ketika pada saat itu Pertamina masih bersatu sebagai perusahaan negara, belum menjadi persero seperti halnya pada hari ini, yang mana di situ Pertamina itu bertindak sebagai operator hulu dan juga hilir. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang kita saksikan pada hari ini, di mana
PT Pertamina itu tidak lagi menjadi operator yang mengelola secara terintegrasi. Jadi artinya ada pemisahan antara sektor hulu dan juga hilir. Selain itu, dengan adanya perbaikan reformasi melalui vertical integrated system ini, saya juga mengusulkan adanya federal fund. Kenapa? Karena berangkat lagi dari apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwa Indonesia itu sedang dihadapkan pada suatu ancaman berkaitan dengan ketahanan energi nasional yang dihasilkan dari migas yang termasuk ke dalam unrenewable resources yang makin hari makin menipis dan terbukti secara empirik sangat-sangat destruktif terhadap alam. Padahal kalau kita berkaca kepada potensi yang ada, Indonesia itu bisa keluar dari jebakan ancaman tersebut. Kenapa? Karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan renewable energy, tenaga bayu, hydro, panas bumi dan lain sebagainya itu sangat-sangat melimpah di Indonesia. Tapi sayangnya pemanfaatan renewable energy tersebut masih rendah. Kenapa masih rendah? Karena memang harga listrik yang dihasilkan dari renewable energy itu masih sangat tinggi, sehingga demand dari masyarakat terhadap tenaga listrik renewable energy ini masih sangat rendah. Oleh karena itu di sini berangkat dari identifikasi permasalahan yang saya sebutkan tadi, saya menghadirkan suatu solusi dengan menghadirkan atau menggagas adanya petroleum fund, di mana petroleum fund ini akan menjadi platform bagi pemerintah Indonesia untuk mempercepat atau mengakselerasi shifting dari energi fosil kepada energi renewable tersebut. Dan selain itu, kalau kita melihat dari ketentuan di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Energi, itu sangat dimungkinkan, di mana pasal tersebut menyatakan bahwa segala pengembangan dan juga pemanfaatan hasil penelitian untuk EBT atau energi baru terbarukan itu dapat dibiayai oleh APBN negara yang berasal dari energi tidak terbarukan. Harapannya dengan adanya dua konsep ataupun dua gagasan konseptual yang saya ajukan, yaitu vertical integrated system dan juga federal fund, ketahanan dan juga kedaulatan energi Indonesia bisa terwujud dan juga bisa memberikan kesejahteraan sesuai dengan amanat konstitusi di Indonesia saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan presentasinya, Mbak Cindy. Selanjutnya kita beralih ke acara sesi tanya jawab oleh panelis. Pada Bang Akmalur Rahim, silakan mengajukan pertanyaan kepada Mbak Cindy. Ya, suara saya sudah terdengar. Mbak Cindy, ini menarik karena membahas terkait dengan sektor migas di esai dan presentasi ini. Pertanyaan sederhana saya seperti ini. Apakah konsep vertical integrated system ini akan mewujudkan kesejahteraan rakyat? Tadi disampaikan bahwa konsep ini pernah diterapkan dalam Undang-Undang 1971 tentang Pertamina. Namun di Undang-Undang 22 tahun 2001 tentang migas, apakah konsep itu sudah ditiadakan atau bagaimana? Jika konsep ini sebenarnya baik bagi kesejahteraan ataupun kedaulatan migas, tentu konsep ini akan dipertahankan dalam undang-undang tersebut. Namun nyatanya beberapa ketentuan dalam undang-undang migas itu di judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian tadi konsep yang kedua terkait dengan petroleum fund. Mengapa sih banyak konsep petroleum fund seperti semisal dalam undang-undang RUU EBT itu ada energi fund itu, kenapa harus ada petroleum fund dalam ketahanan dan kedaulatan energi? Kenapa harus ada konsep petroleum fund tersebut? Ataukah misal pertanyaannya begini, negara mana yang pernah menerapkan konsep petroleum fund dalam tata kelola migas? Oke, silakan Mbak Cindy. Baik, silakan Mbak Cindy, waktu menjawab 3 menit ya. Ya, baik, terima kasih Mas Akmal. Di sini saya ingin menjelaskan pertanyaan dari Mas Akmal, apakah vertical integrated system ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat? Kenapa kalau misalnya dapat mewujudkan itu kemudian di Undang-Undang 22 2001 itu dirubah, dan juga di beberapa JR yang dilakukan MK tetap menyatakan konstitusional praktek tersebut gitu ya.
dari unbundling itu. Nah, saya ingin menjelaskan apakah VIS ataupun Vertical Integrated System itu akan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Saya berdasarkan penulisan literatur yang saya lakukan, konsep ini dapat mewujudkan adanya kesejahteraan rakyat. Karena apa? Karena hal ini kalau kita elaborasi secara historis, pada saat itu ketika Pertamina menjalankan kegiatan secara terintegrasi dalam Undang-Undang 1971, di situ Pertamina mencapai puncak kejayaannya. Nah, hal ini pun diakui oleh beberapa negara, dan berdasarkan survei yang ada, Undang-Undang 1971 itu merupakan produk terbaik dalam tata kelola migas Indonesia. Karena memang dengan adanya vertical integrated system, di mana ada penyatuan kegiatan di hulu dan hilir, itu akan mengefisiensi cost yang dikeluarkan untuk memproduksi migas yang akhirnya bisa sampai kepada masyarakat. Sedangkan dengan praktik unbundling yang meskipun oleh oleh MK tidak dinyatakan inkonstitusional, itu akan menjadi suatu tata kelola yang akan berpotensi menghasilkan kartelisasi. Kenapa? Karena dengan adanya pemisahan tata kelola oleh masing-masing perusahaan yang berbeda, itu pasti masing-masing perusahaan itu akan mengambil keuntungan masing-masingnya, sehingga harga yang akan sampai kepada masyarakat itu akan sangat mahal. Berbeda dengan halnya dengan vertical integrated system, dengan hanya dikuasai ataupun dikelola oleh satu entitas, yang mana itu akan adanya efisiensi biaya produksi. Nah, kemudian mengenai petroleum fund, kenapa harus ada dan di mana gitu pernah ada gitu ya, Mas? Kenapa saya menginisiasi adanya petroleum fund pada esai saya ini? Karena saya berkaca kepada satu, keterbatasan energi fosil yang ada, dan juga kedua adalah potensi dari energi terbarukan, dan yang namun masih terkendala dengan harga yang relatif tinggi untuk menghasilkan energi dari renewable energy tersebut. Nah, dari situ saya ingin memberikan suatu solusi di mana uang yang didapatkan negara dari renewable energy yang terbatas itu bisa dimaksimalisasi untuk shifting kepada energi terbarukan, karena kita tidak bisa hidup dengan energi tidak terbarukan untuk selamanya gitu. Harus ada shifting ke sana, Mas, sehingga ketahanan energi kita masih terjaga gitu ke depannya. Baik, Mbak Cindy, terima kasih atas jawabannya, Mbak ya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari peserta, yakni Mbak Deatri. Apakah sudah menyiapkan pertanyaan, Mbak ya? Baik, silakan Mbak Deatri. Baik, saya ingin bertanya kepada Mbak Cindy, yaitu pertanyaannya, menurut Mbak Cindy, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung gagasan ini, yaitu virtual integrated system dan petroleum fund, demi mewujudkan kedaulatan dan ketahanan energi di sektor migas. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Dea. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengkonkretisasi gagasan konseptual saya? Karena kita negara hukum, pasti harus ada dasar yuridisnya. Pada saat ini belum ada dasar yuridis dalam undang-undang existing yang mengatur adanya vertical integrated system dan juga petroleum fund. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa dalam Undang-Undang 22/2001 itu menggunakan prinsip open access dan juga unbundling yang memisahkan antara pengelolaan sektor hulu dan juga hilir. Nah, belum juga di sini juga tidak ada petroleum fund gitu kan dalam pengaturan yang ada, sehingga kalau bisa ditanya harus apa, tindakan konkret apa yang harus dilakukan, ya pada saat ini melalui kebijakan legislasi, ya pemerintah harus bisa mendorong adanya konkretisasi dari gagasan-gagasan konseptual tadi, yaitu vertical integrated system dan juga petroleum fund dalam undang-undang migas ke depan. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Mbak Cindy atas jawabannya, dan juga terima kasih Mbak Deatri atas pertanyaan tadi ya. Untuk selanjutnya Mbak Cindy silakan persiapkan pertanyaan untuk peserta selanjutnya. Teman-teman mahasiswa sekalian, kita beralih kepada